ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Rifah, surah Al-Baqarah ayat 155. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar. Assalamualaikum ya Habibi. Masya Allah. Mic-nya Bib, boleh Bib? Iya. Ini sehat ya Bib ya? Insya Allah barokah semuanya ya, insya Allah ya. Nah baik, ini insya Allah kita akan membahas tentang subtema kita, hikmah di balik ujian yang engkau tidak tahu. Baik, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Manusia adalah makhluk yang paling antik dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk yang paling sok tahu, padahal manusia adalah makhluk yang paling sedikit ilmunya. Ketika melihat satu fenomena, sering manusia yang sangat terbatas itu memberikan kesimpulan-kesimpulan yang belum sempurna. Ketika kita ambil contoh saja, ketika hujan turun di satu titik, apakah manusia yang tidak mendapatkan hujan di titik yang lain bisa berpandangan positif? Ketika ada kecelakaan yang terjadi, jangan dilihat hanya kecelakaannya saja, tetapi apa yang ada di balik semua itu. Nah, manusia sering melihat, mohon maaf, kalau tai lalat itu yang dilihat cuma tai lalatnya. Dia tidak melihat di mana letak tai lalat itu. Boleh jadi tahi lalat tersebut bisa menjadi bagian dari kecantikan atau pemanis. Dan kita sebagai manusia sering terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketika kita melihat ada musibah, mestinya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Berapa banyak seorang menjadi berubah karena musibah? Berapa banyak orang akan menjadi kuat karena musibah? Kita sebagai manusia kita tumbuhnya itu menghadapi masalah. Waktu kita belajar untuk jalan, kita kan jatuh berkali-kali, sakit berkali-kali, dan kita mau besar saja. Anak itu kalau mau besar, itu kan dia harus melalui sakit yang berkali-kali. Jangan dilihat sakitnya, tetapi dilihat apa yang akan didapat dari sakit tersebut. Oh, sehingga anak tersebut akan memiliki imunitas, akan memiliki sesuatu yang akan membuat dia menjadi berkembang. Kalau kita sedang berjalan, ini contoh lagi, kalau kita sedang berjalan di satu lokasi, di situ ada bangunan yang diruntuhkan. Kita yang berjalan di lokasi tersebut, kita hanya marah-marah saja karena debu yang kena kepada kita. Kita nggak mau memahami bahwa gedung yang diruntuhkan itu setelah itu akan menjadi rumah sakit yang bagus dan bermanfaat. Yang kita lihat apa berarti? Yang kita lihat itu hanya debunya. Kita tidak melihat bahwa akan dibangun setelah ini rumah sakit atau tempat yang bermanfaat. Oleh sebab itu kita diminta untuk betul-betul memperhatikan di musibah tersebut pasti
ada ilmu, pasti ada hikmah. Jepang itu menjadi negara yang memiliki teknologi untuk memiliki bangunan-bangunan yang tahan gempa. Itu karena apa? Karena sering menghadapi gempa. Jadi itu yang selalu mesti kita tanamkan. Orang yang pandai itu dia akan mengambil pelajaran sebaik-baiknya. Tapi orang yang tidak mau mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya, dia akan kehilangan semua potensi. Karena gempa yang sering terjadi di negara yang namanya Jepang tersebut, mereka mengambil pelajaran. Akhirnya mereka memiliki para arsitek yang memang bisa membuat gambar dan mereka memiliki teknologi bangunan yang tahan gempa. Kemudian anak-anak sekolah mereka juga terlatih. Nah ini yang dikatakan musibah itu sebetulnya peluang. Dan ketika kita membaca sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, itu bagaimana para sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu beliau doanya selalu diterima oleh Allah. Dan banyak orang yang datang kepada beliau minta doa. Kemudian beliau sendiri matanya buta. Beliau sendiri matanya tidak melihat. Sampai ada yang iseng mungkin kalau bahasa kita itu. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, doa kamu dikabulkan oleh Allah. Semua kita ini datang kepada kamu minta doa dikabulkan sama Allah. Kenapa kamu tidak mau meminta kepada Allah untuk mata kamu dikembalikan untuk bisa melihat? Beliau mengatakan apa? Saya memilih untuk ridho terhadap ujian Allah. Ridho menerima dengan 100%, tidak ada marah, tidak ada mengeluh. Saya ingin mendapatkan pahala dari ridho menghadapi musibah. Karena mereka orang-orang soleh tersebut tahu betul Allah tidak akan menetapkan sesuatu kecuali dalam ketetapan itu banyak sekali kebaikan, banyak sekali ilmu. Bukankah emas tidak akan menjadi emas kalau belum dibakar? Emas tidak akan berbentuk menjadi satu hiasan yang bagus kalau tidak dipukul-pukul, kalau tidak dibakar. Kalau belum dipukul dengan keras, belum kena panas suhu tertentu, maka tidak menjadi emas yang begitu indah. Begitu juga manusia, untuk menjadi manusia yang kuat, yang kokoh, harus kita menyebutnya sering tahan banting. Harus ditempa. Kalau dia tidak pernah menghadapi musibah, dia tidak akan menjadi manusia yang mampu mengerahkan semua potensi yang ada pada manusia, karena kita ini lengkap. Kita sebagai manusia lengkap disiapkan oleh Allah untuk menghadapi semua keadaan, semua kondisi. Hanya kadang-kadang kita malas. Jadi kalau mobil yang mewah itu pasti memiliki yang disiapkan untuk menghadapi benturan-benturan yang keras. Apakah mungkin kalau kendaraan disiapkan untuk menghadapi kondisi dan benturan-benturan yang ekstrim sehingga tidak akan ada masalah? Apa mungkin ciptaan Tuhan tidak disiapkan untuk menghadapi semua kondisi dan keadaan yang sulit? Dan kalau kita membaca, silahkan dicek, tidak ada satupun tokoh di muka bumi ini menjadi tokoh kalau belum pernah ditempa oleh masalah, oleh musibah. Dan kita mestinya kalau memahami itu semuanya, kita akan menjadi seperti orang-orang yang soleh masa lalu. Mereka kalau gak ada musibah mereka bingung. Jangan-jangan Allah udah gak sayang lagi. Kalau sudah tidak ada musibah, sudah lama tidak mendapatkan sesuatu yang menegur, maka dia merasa jangan-jangan Allah sudah tidak perhatian lagi. Karena jalan raya, kalau jalan itu panjang, lurus, tidak ada belok-beloknya, tidak ada naik turunnya, itu supirnya akan gimana? Ngantuk dan berbahaya. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap musibah itu negatif.
malah justru dengan musibah itu kita jadi pinter, kita jadi berpikir, dan akan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari musibah. Kalau kita ambil kejadian yang sekarang COVID-19, benar banyak orang yang terdampak, tetapi banyak orang juga yang pandai memanfaatkan kesempatan ini untuk dia bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat dari semua yang dia hadapi. Kesabaran untuk menghadapi ujian itu akan membuat kita mengerahkan semua potensi yang ada pada kita. Semua nabi-nabi menghadapi musibah, menghadapi ujian. Semua tokoh baik yang beriman dan tidak beriman, semua ditempa dengan musibah, dengan masalah, tapi mereka keluar setelah menghadapi itu menjadi orang yang menginspirasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang pinter mengambil ilmu Hikmah, dari ya. semua dan hikmah dari semua yang dihadapi. Masya Allah ya, memang kadang-kadang kita perlu ilmunya. Jadi kadang-kadang kalau orang yang nggak paham, oh ini ujian susah, aduh lagi di azab atau kayak, nah ini memang butuh Ya, ilmunya. jangan cepat-cepat menyebut diazab. Ah, Jadi kok belum apa-apa sudah mengatakan diazab, diazab. Tidak, Tuhan itu menciptakan kita untuk kita bahagia. Tuhan itu sudah memberikan semua potensi untuk kita menghadapi semua kondisi. Namun kadang-kadang memang kita nggak memanfaatkan, kemudian terjebak dengan suuzon kepada Allah. iya. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada orang dioperasi, sakit nggak tuh? Sakit. Iya. Sakit. Jadi istilahnya bahasanya. Terima kasih nggak sama dokter yang telah mengoperasi itu? Terima kasih pastinya. Jadi ketika seorang dioperasi, ketika dia menghadapi dokter yang mengoperasi dia, kalau dia adalah orang yang sudah dewasa, dia menghadapi dokter yang operasi itu bagaimana? Dia akan berterima kasih. Tapi kalau anak kecil yang mau dioperasi, ketika dia disuntik sama dokter tersebut, sakit hati nggak tuh anak kecil? Sakit, kesel Kalau ketemu dia. bagaimana? Marah. Dia akan marah sama dokter tersebut. Mungkin dia akan melempar dokter. Padahal dokter itu ketika dia menyuntik dan melakukan proses tersebut untuk kebaikan dia. Jadi kira-kira kita tuh melihat musibah itu seperti anak kecil melihat dokter Benar, operasi benar. atau melihat orang yang dewasa terhadap dokter yang mengoperasi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari semua yang kita hadapi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang bagaimana cara pandang kita dengan ujian tersebut. Kalau misalnya kita memandang baik, maka insya Allah kita akan bisa ambil hikmahnya. Kalau misalnya kita pandang buruk, maka kita tidak akan bisa mengambil hikmahnya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Dan Assalamualaikum Rifa, sehat? Salam. Sehat ya sayang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Rifa umur berapa sayang? 11. 11 tahun. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya silahkan. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana caranya untuk menahan godaan agar puasa tidak batal? Apalagi kalau sudah sore dekat waktunya berbuka. Mohon izinnya. Yang paling gampang itu tidur. Yang paling gampang tidur. Oh, Betul kan? iya. Kalau tidur makanya nanti dikatakan tidurnya orang berpuasa ibadah. Karena penjahat aja kalau tidur tuh dapat pahala. Berarti dia nggak melakukan kejahatan. Nah jadi salah satunya itu tidur. Kemudian apa sih yang membuat kita tergoda? Kita menghindar dari semua yang membuat kita tergoda. Dan paling indah itu sambil menunggu kita baca Al-Quran. Tadarus. Kemudian zikir-zikir. Karena nanti kita dianjurkan sebelum berbuka puasa itu membaca zikir-zikir yang oleh para ulama-ulama kita itu dianjurkan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jadi tidur boleh tapi jangan kebanyakan tidurnya. Kemudian baca Al-Quran, kemudian zikir. Hindari yang akan mengganggu kita. Iya tuh Kira-kira Rifa seperti itu. ya.
Jangan pada nonton TV akhirnya jadi kasih kan. Banyak waktu yang insya Allah untuk ibadah ya di akhir-akhirnya. Cukup ya Rifa ya? Terima kasih. Makasih juga Masya Allah. Allahumma sholli Muhammad. Baik terima kasih Bib ilmunya Masya Allah ya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Masya Allah. Sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Ahmad Sarwat dengan obat penawar ujian. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.